Astaghfirullah wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan malam ini kita akan mengkisahkan tentang kisah lanjutan dari Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Fil. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjelaskan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Dan dalam kisah Ashabul Ukhdud ada satu tokoh yang dikenal dalam sejarah sebagai Abrahatul Asram. Kenapa disebut Asram? Asram itu artinya orang yang memiliki muka yang rata. Jadi mukanya itu rata dan hidungnya ini tertebas. Kenapa bisa tertebas? Karena ketika Raja Najasyi mendapatkan surat dari pembesar Romawi untuk menghancurkan Raja Nejran Dhunwas yang sudah membakar 20.000 lebih di parit api yang sejarahnya disebut dalam Al-Quran sebagai Ashabul Ukhdud. Maka Najasyi mengirim dua tokohnya dengan pasukan yang banyak. Pertama Ar-Riyadh, yang kedua Abraha, dan berhasil membunuh Dhunwas dan juga menghancurkan pasukannya. Maka resmilah Nejran atau Yaman dipimpin oleh Ar-Riyadh. Abraha tidak mau, bahkan dia berambisi untuk menjadi pemimpin Nejran. Disitulah terjadi perkelahian antara dua jenderal Ethiopia, pertama Riyadh dan juga Abraha. Lah Abraha ini tertebas oleh pedang Riyadh hidungnya, sehingga hilang hidungnya, makanya mukanya rata. Makanya disebut dengan Asram. Itulah kemudian namanya disebut Abrahatul Asram. Pada awal pergulatan Abraha kalah, tapi karena kelicikannya akhirnya dia berhasil membunuh Ar-Riyadh. Pembunuhan kepada Riyadh ini terdengar oleh Raja Ethiopia Najasyi. Maka Najasyi marah, hampir saja mengirim pasukan untuk membunuh Abraha. Tapi Abraha ini cerdas. Dia pun mengirim tanah Yaman dan juga beberapa helai rambutnya, kemudian harta-harta rampasan perang dari Yaman dikirim ke Ethiopia untuk menunjukkan bahwa Abraha masih tetap loyal dengan Ethiopia. Maka dengan dikirimnya hadiah yang banyak, tanah Yaman dan rambut Abraha menunjukkan loyalitas Abraha masih mengekor kepada kerajaan Ethiopia. Maka Najasyi pun meresmikan bahwa Nejran di bawah kerajaan Ethiopia. Sejak itulah Yaman dicengkram oleh orang-orang Ethiopia. Abraha pun kemudian hidup menjadi raja di Yaman. Tetapi Abraha ini karena memiliki ambisi yang sangat kuat untuk menguasai tanah Arab. Ada kebiasaan Arab yang menjadi heran Abraha. Apa kebiasaan orang Arab? Setiap tahun mereka datang ke Mekah untuk melakukan haji. Tentu haji ala jahiliyah, karena Nabi SAW belum diutus. Sehingga Abraha kemudian bertanya kepada orang-orang, emang di Ka'bah itu ada apa? Maka orang-orang hanya menceritakan Ka'bah itu ya hanya sekedar bangunan, tidak ada apa-apa yang megah. Tetapi itu tempat sakral yang diagungkan orang-orang Arab. Maka Abraha pun dari situ terpikir untuk mengalihkan kiblat orang-orang Arab kepada dirinya. Dengan cara apa? Dibangunlah satu gereja yang sangat mewah. Tujuannya adalah
supaya orang-orang Arab tidak lagi datang ke Ka'bah, cukup masuk ke gerejanya saja. Makanya dia membuat gereja yang sangat megah, yang sangat tinggi, sehingga saking tingginya gereja itu disebut dalam sejarah sebagai Al-Qullais. Qullais itu diambil dari kolam suah. Inilah kolam suah, nama bahasa Arab ini Qullais. Ya. Kenapa kemudian disebut Qullais? Peci gitu ya. Karena kalau seandainya kita nenggak ke atas gini melihat gerejanya yang tinggi, nanti pecinya jatuh. Nah gitu, saking tingginya pecinya jatuh gini. Nah itu disebut Qullais. Dan luar biasa Abraha menjadikan para pekerja orang-orang Yaman itu persis seperti Romusa zaman Belanda kita dulu. Jadi pekerjaan itu dimulai sebelum fajar. Dia membuat undang-undang, kalau telat datang dan datang setelah fajar, maka tangannya akan diputus. Memang betul-betul kemudian mereka dipaksa untuk membangun bangunan itu. Maka ketika sudah jadi bangunan yang sangat megah gereja Abraha ini, Abraha pun mengirim surat kepada tiap-tiap kabilah Arab agar mereka tidak usah datang ke Ka'bah dan cukup datang ke gerejanya. Lah kabar ini sampai kepada penduduk Mekah. Maka adalah anak muda dari kabilah sekitar Mekah itu marah. Dia berjalan kaki dari Mekah sampai ke Son'a Yaman. Kemudian dia buang hajat dalam gereja, menunjukkan ingin meremehkan dan merendahkan gerejanya Abraha. Kemudian mengirim pesan. Lah ketika pesan itu kemudian dibaca oleh Abraha dan mendengar bahwa gerejanya kemudian dilempari kotoran najis, ya tentu yang melakukannya bukan orang Islam, karena orang Islam tidak mungkin melakukan seperti itu dan tidak boleh. Ini kan yang melakukan orang musyrik, karena Islam belum ada. Disitulah Abraha marah besar sehingga dia menyiapkan pasukan besar untuk gantinya. Dia akan menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana mereka sudah menghinakan gerejanya, maka Abraha menyiapkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran. Bagaimana kisahnya? Jadi ketika Abraha ini menyiapkan pasukan dan dia pun mengirim surat ke Raja Ethiopia untuk dikirim, ada yang mengatakan 8 gajah, ada yang mengatakan 12 gajah. Dan orang Arab tidak kenal gajah. Orang Arab itu hanya kenal kambing, kenal unta, kenal sapi. Gajah itu tidak pernah dikenal di mereka. Setelah kemudian gajah-gajah itu diimpor dari negeri Ethiopia untuk didatangkan ke Yaman, maka Abraha pun kemudian bergerak dengan pasukannya dan dia menunggangi gajah yang paling besar, yang ahli sejarah menyebut namanya Mahmud. Jadi Raja Abraha menunggangi gajah namanya Mahmud. Ada namanya Mahmud di sini. Itulah gajahnya Abraha. Jadi Abraha ini menunggangi Mahmud. Bergeraklah kemudian Abraha menuju Mekah. Ketika orang-orang Arab mengetahui ada gerakan pasukan besar yang akan menghancurkan Ka'bah, tentu orang Arab bangkit. Maka datanglah pasukan yang dipimpin oleh Dzunafar. Tetapi apa daya, orang Arab ketika itu tidak pandai berperang, sehingga kemudian ketika berperang melawan pasukan Abraha, ya sebentar saja dilumpuhkan. Tapi sekali lagi Abraha itu walaupun dia raja sombong, zalim, tapi ada sisi kebaikannya. Dia tidak hendak menghancurkan orang-orang Arab. Tujuannya hanya menghancurkan Ka'bah saja. Makanya dia tidak membunuh pimpinannya Dzunafar, hanya ditawan saja. Kemudian Abraha bergerak lagi sampai kemudian dihadapi oleh beberapa kabilah Arab, di antaranya kabilah Syahran dan yang lainnya. Tapi sekali lagi tidak bisa menandingi kekuatan tentara daripada Abraha ini. Maka bergeraklah Abraha sampai kepada tempat yang disebut dengan Taif. Tentu Taif dengan Ka'bah sudah dekat, karena jaraknya kan sekitar 7-8 kilo saja itu. Lah di Taif ini ada 2 kabilah besar. Pertama Hawazin, yang kedua Thaqif. Hawazin dan Thaqif ini melihat pasukan yang sangat besar, tidak berani mereka melawan. Akhirnya mereka pun menyerahkan diri kepada Abraha. Kenapa?
Karena takut sesembahan mereka dihancurkan Abraha. Karena di Thaqif itu ada patung Lata. Kalau sampai patung mereka dihancurkan, sama saja kemudian menghancurkan berhala mereka. Daripada patung mereka dihancurkan, mereka menyerah. Kemudian memberikan hadiah seseorang yang bisa menunjukkan jalan Abraha menuju Ka'bah, yang bernama Abu Rughal. Abu Rughal inilah yang berkhianat, satu-satunya orang yang berkhianat di tanah Arab di zaman itu, Abu Rughal. Kenapa? Karena dia yang menunjuki jalannya Abraha menuju Ka'bah. Tapi sayang di tengah jalan Abu Rughal meninggal. Lah kuburannya Abu Rughal ini sampai hari ini kalau ada orang lewat di kuburannya itu dilempari batu, dirajam. Karena dia orang yang pertama berkhianat kepada orang Arab. Makanya orang Arab kalau ada orang berkhianat julukannya Abu Rughal. Kalau antum umpamanya diberikan amanah kemudian khianat, antum Abu Rughal. Orang Arab menyebutnya seperti itu karena dia orang yang pernah berkhianat. Lah kemudian ketika pasukan Abraha sampai di satu tempat namanya Al-Mughammas. Mughammas ini sudah dekat sekali dengan Ka'bah tuh. Lah dekat dari Al-Mughammas itu ada penangkaran unta, tempat pemeliharaan unta orang-orang Arab. Lah salah satunya adalah unta-unta Abdul Muthalib ada di situ. Kemudian oleh pasukan Abraha dicuri sekitar 200 unta, semua milik Abdul Muthalib. Setelah kemudian mereka pun bergerak, maka Abraha kemudian sampai di sebuah tempat namanya Lembah Muhassir. Lembah Muhassir ini letaknya antara Muzdalifah dan Mina. Di situ ada lembah. Orang jemaah haji biasanya lewat situ dan bergerak cepat karena di situ tempat diadab. Lah disitulah kemudian Abraha mengutus satu utusan juru bicaranya, karena Abraha kan orang Ethiopia, dia tidak bisa bahasa Arab. Makanya harus pakai penerjemah. Maka diutuslah orang namanya Hunaytah Al-Himyari. Hunaytah Al-Himyari ini diutus oleh Abraha untuk mencari siapa pemimpin negeri Arab. Maka setelah kemudian mereka tahu bahwa pemimpinnya adalah Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib diminta untuk datang menemui Abraha. Ketika Abdul Muthalib datang, Abdul Muthalib ini punya wajah yang sangat cerah. Bahkan dikatakan dalam sejarah itu, setiap orang melihat Abdul Muthalib itu langsung segan. Kan ada di masyarakat itu orang yang punya wajah kalau kita ketemu segan, belum ngomong sudah segan. Tapi ada juga wajah-wajah ketemu cemen saja kan begitu. Nah, tipe Abdul Muthalib ini wajahnya itu sangat gagah, tinggi, gagah, ganteng gitu kan. Sehingga Abraha ini segan. Dia turun dari gajahnya, kemudian ngampar di padang pasir. Yang namanya beda bahasa, Abdul Muthalib pakai bahasa Arab, Abraha pakai bahasa Ethiopia, kan nggak nyambung tuh. Makanya kemudian Hunaytah Al-Himyari ini menjadi penerjemahnya. Ketika Abraha mengatakan kepada Hunaytah, katakan kepada orang ini, maksudnya pemimpin Arab Abdul Muthalib, tidak ada yang bisa mencegah saya kemari untuk menghancurkan Ka'bah. Bentuk sombongnya Abraha. Tidak ada yang bisa mencegah saya untuk menghancurkan Ka'bah. Katakan kepada orang itu. Maka Abdul Muthalib hanya mengatakan sanara, kita lihat. Abdul Muthalib hanya mengatakan kita lihat nanti. Katakan kepada Abraha, kita lihat nanti. Tapi tujuanku mendatangi Abraha bukan urusan Ka'bah. Saya mendengar unta-unta saya 200 ekor dicuri oleh kalian, katanya. Kembalikan unta itu. Lah Abraha yang tadinya segan dengan Abdul Muthalib malah ketawa, kemudian merendahkan Abdul Muthalib. Kenapa demikian? Kita datang untuk menghancurkan tempat yang kalian agungkan. Kenapa cerita unta pula, katanya. Seolah-olah Abdul Muthalib nggak peduli dengan Ka'bah. Makanya kemudian Abraha menganggap yang tadinya segan dengan Abdul Muthalib malah merendahkannya. Kemudian mengatakan, katakan kepada Abdul Muthalib, saya datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia cerita unta, katanya. Maka Abdul Muthalib pun kemudian membuat satu kata-kata yang diukir dalam sejarah dan akan dikenang kata-kata Abdul Muthalib ini. Apa kata Abdul Muthalib? Katakan kepada Abraha bahwa unta itu ada pemiliknya. Wa ana rabbul ibil, sayalah pemilik unta itu.
Adapun Ka'bah ada pemiliknya. Siapa dia? Rabbul Ka'bah, Rabb penjaga Ka'bah. Dan Rabb penjaga Ka'bah itu dia akan melindungi Ka'bah. Ammal Ka'batu fahuwa Rabbun yahmi. Adapun Ka'bah ada Rabb sendiri yang akan melindunginya. Silahkan kau hancurkan, karena Ka'bah sudah ada pelindung. Maka Abraha kemudian mengembalikan unta 200 ekor milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun kemudian pergi bergegas, kemudian meminta orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah untuk menghindar, karena tujuan Abraha tidak hendak membantai orang-orang. Itu salah satu insaf kita, bahwa ada sisi baiknya Abraha. Kalau Abraha mau, dia bisa membantai Abdul Muttalib dan orang-orangnya kan, tapi dia tidak membantainya. Ada sifat kasihannya, karena tujuan dia hanya menghancurkan Ka'bah saja. Maka Abdul Muttalib meminta orang-orang di sekitar Ka'bah untuk menghindar. Kemudian Abdul Muttalib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ka'bah dijaga. Disitulah lihat orang-orang musyrik ini, kalau mereka sedang susah, mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka sedang senang, mereka pun datang kepada Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum idzahum musyrikun. Ketika mereka berada di sebuah perahu, kemudian mereka dihempas gelombang kiri kanan, mereka pun berdoa dengan ikhlasnya kepada Allah. Tapi ketika mereka diselamatkan, mereka pun kemudian melakukan kesyirikan lagi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Qawaidul Arba', dia mengatakan di sinilah perbedaan kesyirikannya orang-orang jahiliyah dengan kesyirikannya umat sekarang. Kalau kesyirikannya orang-orang jahiliyah itu di waktu senang saja, di waktu susah mereka mentauhidkan. Tapi di zaman sekarang mau susah ya syirik, mau senang juga syirik. Susah datang ke dukun, senang makin banyak dukunnya. Orang sekarang jadi kuadrat kesyirikan. Lah ketika Abraha sudah mempersiapkan, karena kan Wadi Muhassir ini sudah dekat dengan Ka'bah, dia kan letaknya antara Muzdalifah dan Mina kan, sudah dekat, tinggal beberapa meter saja atau kilometer saja. Tiba-tiba ketika gajah diarahkan ke arah Ka'bah, yabruk. Dan bukan kebiasaan gajah itu yabruk. Yabruk itu seperti unta yang duduk, tidak ada gajah yang duduk. Tetapi disitulah tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Gajah ini kalau diarahkan kemana saja dia mau jalan. Tetapi ketika diarahkan ke Ka'bah langsung duduk lagi. Begitu terus sampai akhirnya marah Abraha. Sehingga akhirnya kemudian dia pun membiarkan gajah-gajah itu dan hendak berjalan kaki dengan pasukannya menuju Ka'bah. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Abraha membawa gajah itu sebenarnya? Kita tahu bahwa jumlah gajah yang dibawa Abraha ada yang mengatakan 8 ekor, dan mengatakan 12 ekor. Maksudnya kalau Ka'bah ini persegi 4 seperti ini, nanti masing-masing sisi ini akan ditarik rantai. Jadi gajahnya nanti lari ke sana, lari ke sini, yang sini lari ke sana, yang lari ke sana, nanti Ka'bah itu akan roboh. Itu tujuannya. Jadi menarik dari semua sisi Ka'bah dengan gajah dengan rantai itu tujuan Abraha. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kuasanya. Gajahnya tak mau, langsung terduduk gajah itu. Saking emosinya Abraha, maka dia mengerahkan pasukan untuk meninggalkan gajah-gajah itu. Tapi sebelum meninggalkan pasukan itu, tiba-tiba langit yang tadinya cerah menjadi gelap, seolah-olah datang awan hitam. Ketika seluruh pasukan Abraha menegakkan muka-muka mereka ke langit, alangkah kagetnya bahwa yang menutupi matahari dan kecerahan alam itu adalah burung-burung laut yang Al-Quran menyebutnya ababil. Burung-burung hitam, burung-burung laut itu semacam burung apa ya? Kalau orang Sunda bilang belekok, apa itu? Burung-burung yang hitam tuh. Ya. Lah masing-masing burung ini Allah Subhanahu wa taala bekali dengan 3 batu. Satu di paruhnya, kemudian 2 batu di kaki kiri dan kaki kanan. Lah tiba-tiba ketika pasukan Abraha menegakkan ke langit muka-muka mereka, disitulah burung kemudian melesatkan batu-batu itu. Subhanallah, batu itu ibarat
peluru yang ditembakkan oleh senapan. Karena kalau seandainya menembus dada, maka akan tembus ke punggung, akan bolong. Makanya kemudian Al-Quran mengistilahkan dengan apa? Ka'asfi ma'kul. Apa asfi ma'kul itu? Daun-daun yang dimakan ulat. Lihat daun kalau dimakan ulat kan lubang-lubang tuh. Jadi kalau seandainya ditembak sini, tembus sana. Dan subhanallah, tidak ada yang selamat. Semua pasukan Abraha meninggal. Sekalipun ada 1-2 yang selamat itu hanya untuk menceritakan kisah peristiwa kemudian mati. Lah Abraha ini adalah satu-satunya orang yang selamat dengan beberapa prajuritnya. Dia pun diselamatkan sampai ke Son'a. Tetapi sepanjang perjalanan tulang-tulangnya lepas dari persendiannya semuanya. Ketika sampai saja di Son'a, kemudian jantungnya pecah. Disitulah kemudian Abraha pun meninggal dunia, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah Subhanahu wa taala kemudian gambarkan dalam suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah berbuat kepada pasukan gajah Abraha itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan usaha mereka sia-sia? Tarmihim bihi jaratin min sijil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melempari mereka dengan batu-batu yang sangat panas. Apa yang terjadi? Maka burung-burung ababil itu berhasil menghancurkan pasukan Abrahatul Asram, sehingga Allah sebutkan ka'asfi ma'kul, seperti daun-daun yang lubang karena banyak dimakan ulat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Maka surah Fil ini menunjukkan tentang pertolongan Allah kepada rumah yang sangat mulia, Ka'bah al-Musyarrafah. Ketika Abraha sudah meninggal, kekuasaannya jatuh kepada putranya namanya Masruq. Tapi 6 bulan berkuasa meninggal. Kemudian jatuh kepada adiknya namanya Masruq. Masruq putra Abraha. Lah saat kekuasaan Masruq inilah penduduk Yaman berontak di bawah penguasa Himyar namanya Saif ibn Dhiyazan. Jadi ada penguasa Himyar namanya Saif ibn Dhiyazan. Itu memang sudah dendam karena bertahun-tahun dijajah oleh Abraha. Ketika dia minta pertolongan ke negeri Syam, ya karena negeri Syam itu Nasrani, tidak mungkin memberikan bala tentara untuk menghancurkan Abraha karena sama-sama Nasrani. Dari situlah kemudian Saif ibn Dhiyazan minta bantuan kepada Persia. Awalnya Persia tidak mau menolong. Kenapa? Negeri Yaman itu negeri yang tidak menghasilkan. Buat apa akan begitu? Tetapi kemudian orang-orang Raja Persia ini pandai dia mengeluarkan seluruh tahanan, seluruh penjahat-penjahat yang dipenjara itu, supaya mereka dikirim ke Yaman. Akhirnya mereka yang dikirim. Jadi logikanya kalau seandainya kalah, ya biarin saja penjahat-penjahat itu mati kan gitu. Kalau menang, ya negeri Yaman di bawah kekuasaan Persia. Qadarullah, Saif ibn Dhiyazan menang pula perang. Sehingga kemudian orang-orang Ahbas ini membunuh Masruq, dan semua orang-orang Ahbas, orang Ethiopia pulang kembali ke Ethiopia. Dari situlah Yaman akhirnya tercengkram, yang tadinya dijajah oleh orang Ethiopia sekarang dijajah oleh orang-orang Persia. Kayak Indonesia juga, lepas dari Belanda datang pula Jepang. Nah itu ya. Lepas Jepang memang penjajahannya tidak fisik, tetapi dengan cara penjajahan ekonomi. Makanya kemudian di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah ini punya perayaan yang disebut dengan perayaan Mihrajan. Jadi ada 2 perayaan, namanya Nairuz dan Mihrajan. Perayaan Nairuz dan Mihrajan ini kan asalnya dari Persia. Kenapa sampai di kota Madinah? Karena kita tahu bahwa Madinah ini mayoritas orang-orang Ansor. Dan Ansor itu terdiri dari 2 kabilah namanya Khazraj dan Aus. 2 kabilah Khazraj dan Aus ini berasal dari Yaman.
sehingga masih mengadopsi tradisi Persia, dibawa ke Madinah. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Ansar, Allah sudah mengganti hari raya kalian dengan 2 hari raya terbaik. Pertama Idul Fitri dan Idul Adha. Lah di masa Nabi SAW, maka Nabi SAW berhasil menguasai Yaman dan mengusir orang-orang Persia. Sejak itulah Yaman menjadi negeri Islam sampai hari ini. Maka Yaman tetap dikuasai oleh kaum muslimin. Inilah di antara kisah singkat daripada Ashabul Fil. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.